Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 1910416887. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan suatu strategi pemasaran atau penyebaran barang dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Tujuan distribusi ini adalah untuk membuat suatu barang dan jasa bagi setiap konsumen maupun bagi perusahaan dagang yang membutuhkan. Semakin meningkatnya permintaan produk, proses bisnis pun menjadi semakin kompleks. Dulu melakukan pemasaran pada suatu produk sangatlah mudah. Namun kini kegiatan supply mulai sulit untuk dikelola. Dalam hal ini, purchase order memiliki peran yang sangat penting. Purchase order merupakan dokumen atau kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual. Hal ini untuk para konsumen yang ingin memesan dan membeli barang dari pihak penjual. Distribusi ini juga merupakan suatu elemen dalam menentukan besar pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan serta membangun kesetiaan para pelanggan dan konsumen terhadap suatu produk. Dalam melakukan strategi distribusi, produk harus tepat sasaran dan harus sesuai dengan langkah pemasarannya. Di sini sebuah sistem manajemen harus bisa mengambil langkah dan tujuan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk memilih strategi distribusi produk yang tepat, tentu harus sesuai dengan pemilihan agen dan teknik pemasaran yang tepat juga. Strategi distribusi produk tentu harus melalui tangan produsen menuju tangan konsumen, dan pasti ada sebuah perantaranya. Maka teknik seperti inilah yang dapat dinamakan dengan strategi distribusi. Tentunya dalam strategi distribusi tersebut akan dikenal dengan sebutan saluran distribusi. Selanjutnya ada jenis strategi distribusi ecer atau retail. Dalam dunia pendistribusian, tentu saja terdapat beberapa jenis yang harus diketahui. Jenis-jenis tersebut memang sebuah jenis yang harus diketahui oleh pemasaran, baik produsen maupun konsumen. Tentu saja yang namanya sebuah strategi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan hasil yang maksimal. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut beberapa jenis strategi yang wajib diketahui. Yang pertama, insentif. Dalam strategi yang satu ini, ada sebuah keunikan yang disajikan, yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu adalah dengan mengedarkannya secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Strategi yang satu ini merupakan strategi yang cukup sering digunakan. Dalam prosesnya, jika ingin menggunakan strategi yang satu ini, maka produsen harus melihat pasaran yang sering digunakan. Yang kedua, selektif. Sama halnya dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor
yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Hal inilah yang menyebabkan strategi yang satu ini disebut sebagai strategi distribusi selektif. Yang ketiga, strategi secara eksklusif. Seperti strategi sebelumnya, perbedaannya dengan strategi yang sebelumnya adalah untuk strategi yang satu ini lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Maka dari itu, dalam proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas. Tentu saja, produk dengan kualitas serta harga yang tinggi bisa menjadi cukup sulit untuk dilakukan proses pendistribusian. Selanjutnya, ada jenis strategi saluran distribusi. Sama halnya dengan strategi distribusi retail atau eceran, strategi ini menjalankan bagaimana proses produk, barang atau jasa tertentu dapat sampai ke tangan konsumen. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama, produsen ke konsumen. Jenis strategi yang satu ini merupakan salah satu strategi yang cukup singkat. Strategi ini terjadi dengan cukup singkat, yaitu terjadi antara produsen langsung ke konsumen. Biasanya jenis yang satu ini terjadi dengan cukup singkat, di mana produk yang dihasilkan oleh produsen langsung diberikan atau dipindah tangan langsung ke tangan konsumen. Yang kedua, produsen, pengecer, dan konsumen. Berbeda dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini memiliki penghubung antara keduanya. Perbedaan yang satu ini adalah dengan adanya pengecer di antaranya, maka produsen tidak langsung memberikan barang produksinya kepada konsumen. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer, dan konsumen. Untuk yang satu ini, tentu saja produsen yang dimaksud adalah produsen dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, produsen tentu saja akan memberikan atau menaruh produknya pada sebuah perusahaan besar yang dalam hal ini akan disebut sebagai pedagang besar. Setelah sampai di pedagang besar, produknya tidak akan langsung turun ke tangan konsumen secara langsung. Setelah berada di tangan pedagang besar, maka produk akan disalurkan ke pengecer serta lanjut ke tangan konsumen. Dan yang keempat, produsen melalui agen, pengecer, dan konsumen. Untuk strategi yang satu ini, kebanyakan akan menggunakan agen yang memang telah ditujukan sebelumnya. Penunjukan tersebut merupakan langkah yang preventif dalam menunjang keberlangsungan produk dari tangan produsen. Biasanya setelah produk sampai di tangan agen, maka agen akan mencari pengecer yang tepat untuk ditujukan sebagai penyalur. Proses penyaluran tersebut nantinya akan menjadi kunci yang cukup efektif dalam memasarkan produknya. Cara ini terkesan lebih khusus, namun cara yang satu ini cukup memberikan dampak serta hasil yang efektif.
Sekian video saya ucapkan terima kasih.